Ya, Mana nih? Angkatan 2019. para kakak-kakak angkatan 2019. Boleh raise hand? Kita menantikan tangan-tangannya yang terangkat. Ya, mungkin sedang perjalanan ya. Kalau biasa kalau ibadah offline kan, kalau misalnya belum ada, oh mungkin sedang dalam perjalanan. Ya. Oke. Shalom, shalom Kak Yemima. Shalom Kak Esther. Wah, shalom semuanya Shalom, teman-teman. shalom semuanya. Wow, luar biasa sekali ya hari ini Kak Yemima, sukacita sekali. Nah, Kak Yemima gimana nih kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dong Kak Esther. Kak Esther bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa pasti dong. Luar biasa pakai banget ya, nggak mau kalah sama Kak Yemima. Teman-teman yang di room, bagaimana kabarnya? Boleh dong saling sapa-sapa nih di room chatnya. Nah, di sana ada Ellen. Halo, shalom Ellen. Yuk, semuanya boleh saling sapa. Jadi Kak Esther, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi Kak Esther, biar kita disayang, kita harus kenalan dulu. Ayo Kak Esther. Kira-kira teman-teman mau sayang sama kita nggak ya kalau kita udah kenalan? Oke. Boleh Kak Yemima? Oke. Perkenalkan, nama aku Yamina Febi dari Fakultas FKIP Angkatan 2018 Prodi Pendidikan Fisika. Oke, halo Kak Yemima. Halo Kak Esther. Ya, nah, oke. Perkenalkan, aku Esther Lia dari FKIP Fisika 2018. Teman-teman yang lain juga boleh saling kenalan di room chat. Sebutkan nama, kemudian fakultasnya dan angkatan berapa ya? Iya, boleh dong teman-teman, kita tunggu ini. Ayo. Yang dari Fakultas Kedokteran, boleh nih. Ayo silakan. Kayaknya biar Saling asik. sapa. Kita sapa aja kali ya Kak, Boleh Kak Esther, berfakultas. boleh. Iya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita sebutin nama fakultasnya, teman-teman boleh kasih reaction ya. Entah itu reaction love atau mungkin yang mau reaction juga boleh. Nanti kita sebutin dua aja, dua-dua ya Kak. Oke, boleh Kak Esther. Boleh Kak Yemima dari fakultas apa dulu? Dari Fakultas FKIP dan FEB. Ayo, mana? FKIP dan FEB, ayo reaction. Ya. Wow, ada 20.000 orang. Sama ya Kak ya? Ya. Ada 20.000 orang. Nah, Kak Esther, fakultas Oke. yang lain lagi Kak Esther. Selanjutnya dari Fakultas Teknik dan FSB. Ayo, mana? Boleh. Nih? Ayo. Kita tunggu reaction-reactionnya. Ayo dari. Ada 5.000 jiwa ya Kak. Oke, selanjutnya Kak Yemima. Apalagi ya Kak yang belum disebut ya? Dari Visipol dan FEB. Ayo, Visipol dan FEB. Ayo, silakan. Wow. Dari mana lagi nih? Dari mana yang lagi? disebut? Fakultas Vokasi. Ayo, mana nih vokasi? Nah, biasanya yang rame ini Kak dari Fakultas Hukum. Ayo. Dari Fakultas Hukum boleh. Nah, dari fakultas mana lagi nih yang belum disebutin? Boleh teman-teman sebutkan di room chat kalau misalnya ada fakultasnya yang belum kita sebutkan. Vokasi sepertinya ya Kak. Vokasi sudah tadi. Sudah ya. Ada lagi yang belum disebut? Sudah ya? Oke. Ya. Nah, kan kita dari tadi udah heboh-heboh nih ya Kak, udah kenalan, kemudian udah saling sapa-sapa. Nah, sebenarnya hari ini kita mau ngapain sih Kak? Ngapain ya Kak? Siang-siang begini kita mau ngapain ya? Siang-siang begini tuh biasanya enaknya makan gak sih Kak? Iya benar-benar Kak Esther, enaknya makan Iya. ya? Ya ini jam makan siang ya Kak. Jam-jam rawat. Jadi Kak Esther, kita mau makan ya. Kita mau makan, tapi makan makanan rohani.
Jadi, karena kita hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Makan makanan rohani. Ya, Kak Esther. Jadi hari ini kita makan makanan rohani. Iya. Nah, karena kita mau makan makanan rohani, berarti kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita nih Kak, supaya kita bisa menikmati jamuan firman Tuhan yang disediain buat kita hari ini. Benar Kak Esther. Oke, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Kak Eka. Dipersilahkan kepada Kak Eka. Ya, salam buat kita semuanya sebelum kita memulai ibadah kita di siang hari ini, jamuan kalau tadi barusan disampaikan Kak Esther sama Kak Yemima ya, jamuan rohani. Yuk kita undang Roh Kudus supaya kita nikmatin apa yang akan kita puji akan Tuhan dan bahkan firman yang akan kita dengar. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk siang hari yang Tuhan izinkan kami ada terhubung di ruang virtual ini. Kami yang angkatan baru, kami yang sudah 2 tahun atau setahun atau bahkan akan lulus dari kampus ini rindu untuk disapa dan bahkan kami pun bersama-sama saling menyapa sebagai keluarga besar UKI, secara khusus rekan-rekan mahasiswa yang terhimpun untuk memuliakan dan membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan pimpin setiap pertemuan virtual kami ini, sehingga kami yang haus disegarkan dari dahaga kami yang lapar akan kebenaran firman-Mu dikenyangkan, karena firman-Mu pun akan menyapa kami. Dan setiap kondisi keadaan kami yang mungkin sedang lelah fisik ataupun bergumul akan permasalahan keluarga atau mengalami kekhawatiran dan ketakutan, biarlah kiranya melalui keterhubungan kami sebagai saudara seiman di dalam ruang virtual ini dapat membuat kami semakin percaya kepada Tuhan. Kami yang takut dikuatkan setelah selesai ibadah ini. Kami yang penuh dengan pergumulan dan kelemahan dikuatkan untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup kami. Karena pertumbuhan mengalami proses, dan biarlah kiranya melalui pasang surut hidup kami semakin belajar untuk bertumbuh, dan melalui firman yang akan kami dengarkan dan melalui persekutuan kami di siang hari ini, kami pun semakin dikuatkan di dalam masa-masa pertumbuhan hidup, iman, dan karakter kami. Untuk itu Tuhan pimpin kami, dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan telah sediakan untuk menguatkan kami dan menyapa kami, biarlah kiranya Tuhan berkati secara khusus Pak Pendeta Wellem yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman yang disampaikan dapat meneguhkan kami dan bersama-sama berjalan bersama Tuhan menapaki hari-hari anugerah yang Tuhan percayakan untuk kami tapaki, baik di keluarga kami, bahkan di kampus ini. Begitu juga dengan pemandu pujian kami, bahkan pemusik kami dan operator kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga mereka juga menjadi pelayan-pelayan yang Tuhan pakai menjadi berkat buat kami. Seluruh acara ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu, dan setiap pemimpin-pemimpin kelompok sharing juga yang akan memimpin kami, Tuhan juga berikan mereka sukacita sehingga menjadi sahabat bagi kami di kesempatan kali ini. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa kami, menyerahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah kiranya Roh Allah saja yang memimpin kami, baik kami yang ada di kampus UKI maupun di rumah kami masing-masing, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Eka. Nah, seperti yang Kak Yemima bilang, bahwa hari ini kita akan menikmati makanan rohani. Nah, supaya kita bisa menikmati makanan rohani itu, maka kita perlu datang dan berdiam di hadirat Tuhan. Karena di sana Tuhan menanti kita untuk membawa kita bersekutu dalam damai yang sejati. Mari kita nyatakan kerinduan hati kita lewat pujian Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam
sama-sama katakan ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti, kau aku lagi. Bersekutu dalam damai yang selalu. Dengan penuh kerinduan katakan, oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah hidupku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikan. Nafasku, nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan bersama-sama, hidupku hanyalah untukmu. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ketika kita berdiam di hadirat Tuhan, maka yang menjadi sumber kekuatan kita adalah Allah itu sendiri. Dengan sukacita kita nyatakan, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau tak ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kata-kata ku andalkan kekuatanku. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Sebagai manusia, tentu kita mengalami pertumbuhan, ya enggak kayak Mima? Benar Kak Esther. Nah, pertumbuhan seperti apa sih yang kita alami? Nah, tentu saja bukan hanya pertumbuhan secara fisik ya Kak Yemima, tetapi juga iman, karakter, dan pengetahuan.
Nah, itu semua tidak terlepas dari kasih Kristus yang juga bersedia mati untuk menebus kita. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Kasih Kristus kita itu nggak main-main loh. Sangat luar biasa. Nyawanya yang dipertaruhkan untuk kita supaya kita bisa ditebus. Maka layaklah kita bernyanyi dan bersorak bagi Dia, Sang Penghibur dan Pelindung, juga menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah namanya. Mari kita nyatakan rasa syukur kita sembari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat pujian, nyanyi dan bersoraklah.
firman Tuhan kepada Bapak Pendeta Willem, dipersilakan. Shalom, mari rekan-rekan yang terkasih, adik-adik mahasiswa baru maupun yang lama, kita berdoa. Mohon pertolongan Roh Kudus. Kami memuji, membesarkan nama-Mu, karena kami percaya Tuhan Allah bertahta di atas puji-pujian dari umat-Mu. Oleh karena itu, kami juga mengimani saat ini Tuhan telah ada di tengah-tengah kami. Dimanapun posisi kondisi kami berada saat ini, baik di kampus maupun di rumah, kami percaya Allah lewat kuasa Roh Kudus juga telah hadir bersama kami. Oleh karena itu, sapalah kami, urapilah kami lewat firman yang akan kami baca dan renungkan. Sehingga kami semua, khususnya mahasiswa baru, bersama-sama mau terpanggil untuk bertumbuh bersama Kristus menuju kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan. Demi Kristus, Tuhan yang turun menjadi manusia. Kami sambut pembacaan Alkitab dan perenungan sabda Tuhan di siang ini. Amin. Shalom. Salam sejahtera buat rekan-rekan semua. Kalau sapaan anak muda sekarang, hai guys. Hai. Ya, bagi adik-adik yang mengikut kelas saya di mata kuliah kebangsaan untuk etika Kristen, nanti jam 1 baru kita ketemu ya. Tapi yang jam 7:30 pendidikan agama Kristen sudah berjumpa. Ya, demikian juga buat rekan-rekan yang sudah mengikuti kelas dari dosen-dosen yang lain. Kami mengucapkan selamat bergabung di UKI, selamat dibimbing, dibina bersama Bapak Ibu para dosen yang sudah menyiapkan materinya. Nah, hari ini rekan-rekan yang terkasih, kita bersama-sama akan merenungkan growing with Jesus. Nah, kenapa kita perlu bertumbuh bersama Yesus? Hal yang paling utama, alasan yang paling utama, karena teman-teman dan juga saya, ya kita sebagai manusia, kita membutuhkan pertumbuhan itu sendiri. Kalau kita tidak bertumbuh, satu-satunya tanaman, tumbuhan, hewan yang tidak bertumbuh adalah tanaman atau hewan yang mati. Jadi kalau teman-teman katakan, saya tidak bertumbuh atau tidak butuh bertumbuh, berarti teman-teman mau katakan, saya sudah mati atau saya akan mati. Nah, tapi kan saya masih hidup nih, saya masih bernafas, saya masih bisa ngobrol, bisa makan, bisa minum. Ya, betul. Kamu masih bisa ngobrol, makan, dan minum. Tapi sadarkah kamu, teman-teman, bahwa manusia itu bukan hanya terdiri dari tubuh, daging, rambut, mata saja. Tetapi manusia itu punya sisi spiritualitas, sisi rohani. Nah, kalau untuk tubuh fisik, untuk pipi, rambut, kita ya bisa bertumbuh, bisa bertambah, berat badan tambah tinggi dengan cara apa? Kita makan. Betul enggak? Kita makan nasi, kita makan roti, kita minum jus dan lain-lain. Nah, tetapi teman-teman, sayangnya manusia itu bukan hanya jasmani saja. Bukan hanya tubuh fisik saja. Tapi kita punya aspek yang rohani, ada jiwanya. Ya, coba teman-teman lihat. Kalau orang yang hanya tubuh saja, tidak ada rohnya, itu namanya apa? Ada yang bisa chatting di chatting roomnya. Kalau orang dia hanya tubuhnya saja, tidak ada jiwanya, tidak ada rohnya, itu namanya apa? Namanya mayat. Betul enggak? Hantu. Ya, jadi teman-teman, bisa saja seseorang itu secara fisik dia hidup, dia bertumbuh, dia bertambah besar, tetapi dari aspek yang lain dia sedang mati, sedang sekarat. Nah, sekarang kita buka bagian Alkitabnya, ya, yang menjelaskan kenapa kita harus bertumbuh. Teman-teman buka di Matius 4, minta maaf, Matius 4, ya, ayatnya yang keempat hingga kelima. Sudah? Matius 4, ayat 4 hingga kelima. Firman Tuhan berkata begini.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Nah, teman-teman, di sini Yesus secara jelas ketika dia dicobai oleh iblis, dia menegaskan bahwa manusia, saudara dan saya, kita hidup bukan hanya dari roti saja, dari nasi, dari beras, dari daging, ya. Karena itu hanya menumbuhkan tubuh fisik kita. Tetapi kita punya sisi lain yang itu tidak bisa diisi hanya oleh roti saja, tetapi hanya bisa diisi, dipuaskan oleh yang namanya firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Teman-teman mau bukti, mau contoh? Nah, saya kasih contoh. Ya, di Alkitab itu ada cerita Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan di sumur Yakub dalam Injil Yohanes. Nah, teman-teman perhatikan di situ, dalam percakapan Yesus dengan perempuan itu, ya, perempuan itu terkejut, kaget. Kenapa? Karena Yesus tahu loh, kalau dia ya, sudah punya suami lebih dari satu. Bahkan ya, kalau tidak salah sampai 4 atau 5 orang suaminya. Oke. Nah, terhadap perempuan Samaria ini, Yesus berkata di pinggir sumur Yakub itu, jika kamu mengambil air dari sumur ini dan kamu minum, kamu akan haus lagi. Tetapi jika kamu meminta air atau mengambil air yang saya berikan kepada kamu, maka kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Yohanes 4 ayat 13 hingga 14. Yohanes 4 ayat 13 hingga 14. Bunyinya begini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air dari sumur Yakub, atau air dari gelasmu, air dari botol minumanmu, maka kamu akan haus lagi, teman-teman. Tetapi ayat 14 dikatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi air, mata air di dalam dirinya, dan itu akan terus memancar hingga hidup yang kekal. Baik, jadi teman-teman sampai di sini ingat ya, catat ya, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Manusia hidup bukan hanya daging saja, bukan hanya rambut saja, bukan hanya gigi saja, bukan. Tetapi manusia hidup juga dari firman Allah, karena kita punya sisi rohani, ya, yang harus dipuaskan, dipenuhi hanya oleh air yang Tuhan berikan. Mau contoh lain, teman-teman bisa melihat, ya, ada banyak anak muda pada masa kini yang dia memiliki segalanya. Mobil punya, rumah besar punya, orang tua kaya iya. Tetapi kenapa kemudian dia terjebak dalam perilaku free sex? Kenapa dia terjebak di dalam ya narkoba, teman-teman? Apa yang menyebabkan? Apakah dia kurang uang? Uang banyak melimpah. Apakah dia kurang makan? Mau makan apa? Orang tuanya siapkan. Tetapi kenapa kemudian dia jatuh dalam perilaku seperti itu? Karena ada sisi rohani yang itu tidak dipuaskan oleh uang, oleh makanan, oleh materi, teman-teman. Tetapi itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah, oleh Tuhan sendiri. Kira-kira jelas ya? Nah, oleh karena itu maka teman-teman, kamu harus bertumbuh secara fisik tubuhmu, makan, minum, olahraga. Juga ketika kita kuliah di UKI, kita akan bertumbuh secara intelektual, akal budi, kepintaran. Tapi ingat, itu tidak cukup. Ya, sisi rohani pun juga harus bertumbuh. Kalau tidak, kamu akan seperti zombie.
Tahu nggak zombie? Ya, manusia yang bergerak atau hidup tapi padahal dia sudah mati. Kalau teman-teman ya pernah nonton film vampire atau zombie itu tahu seperti apa. Dia sudah mati tapi dia hidup. Jadi fisiknya saja tapi jiwanya sudah tidak ada. Oke ya. Nah, kira-kira itulah ya yang bisa kita lihat dalam gambaran yang saya akan tampilkan berikut ini, teman-teman lihat. Nah, ini dia. Lihat ya dalam ilustrasi ini atau gambar ini, teman-teman. Nah, ini ada tanaman, ini ada tumbuhan. Ya. Seolah-olah hidup tapi sebenarnya dia sudah sedang layu. Oleh karena itu, kita harus bertumbuh nih, teman-teman. Ya. Harus diberi makan makanan rohani karena kita punya sisi aspek rohani dalam diri kita. Oke. Kalau begitu, maka bagaimana saya bisa bertumbuh? Nah, sekarang kita buka nih dari Matius 13. Oke, Matius 13 ayat 3 hingga ayat yang ke-9. Oke, mohon saya dibantu oleh salah seorang kakak kelompok yang ada di sini untuk baca. Sudah? Salah satu kakak pemimpin kelompok kecil, tolong dibuka Matius 13 ayat 3 hingga 9. Sudah? Sudah, Pak. Ya, Oke. Jadi kita baca silih ganti ya, satu orang dengan saya. Yang lain juga bisa menyimak Alkitabnya ya. Oke, mari kita baca. Saya mulai 13, nanti kamu mulai 14, selang-seling. Demikian sabda Allah. Dan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan pada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanah tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Oke. Nah, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa baru 2022, perhatikan bagian Alkitab ini. Yesus memberikan perumpamaan seorang penabur yang menabur benih dan dia jatuh di 4 jenis tanah. Apa jenis tanah yang pertama? Alkitab katakan tanah di pinggir jalan. Jenis tanah yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Lalu jenis tanah yang ketiga, tanah yang bersemak duri. Dan jenis tanah yang keempat adalah tanah yang subur. Ilustrasi ini mau digunakan Yesus untuk menggambarkan seperti apa respon seorang ketika dengar firman Tuhan. Seperti apa respon kehidupan seorang yang beriman. Respon seorang dalam pertumbuhan. Masih ingat tadi ya ilustrasi tanaman? Ada yang bertumbuh, tapi ada yang layu. Sama-sama ditanam, tapi ada yang terus bertumbuh hingga berbuah, tapi ada yang bertumbuh sebentar, terus dia layu. Nah, jadi Yesus mau katakan begini, teman-teman. Kamu mungkin sudah beragama, apapun agamamu. Kamu sudah Kristen. Bahkan mungkin kamu seorang pelayan di gereja. Tapi apakah seperti tanaman itu, kamu sudah bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu jumlahnya berlipat kali ganda. Atau sebaliknya, tanahmu adalah tanah yang berbatu, sehingga dia tumbuh sebentar. Karena tanahnya tipis, lalu dia akan layu dan kering, karena dia tidak cukup berakar.
Nah, atau mungkin kamu sudah sempat bertumbuh, tetapi karena berbagai sebab, berbagai faktor, karena ada kecemasan, ada kekhawatiran, maka imanmu, pertumbuhan rohanimu meredup, dan kamu akhirnya mati dalam pertumbuhan imanmu. Nah, teman-teman perhatikan dalam cerita atau bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi, di situ Yesus menekankan bahwa ya, faktor yang membuat sebuah benih itu bertumbuh, iman seseorang itu bertumbuh hingga berbuah, sangat amat ditentukan oleh jenis tanahnya. Betul nggak? Ya, kalau tanah itu di pinggir jalan, habis dengar khotbah langsung lupa. Ibaratnya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Contoh nih, ya, hari ini kamu akan dengar khotbah atau sedang dengar khotbah. Setelah selesai, kamu masih ingat nggak khotbahnya? Masih ingat nggak bacaan Alkitabnya dari mana? Kalau kamu lupa, maka kamu itu ibarat tanah atau benih yang jatuh di pinggir jalan. Ketika benih itu jatuh, langsung diambil burung dan dimakan habis. Tidak ada bekas, tidak ada sisa. Ya, atau tadi saya ibaratkan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, tetapi bila kamu adalah tanah yang bagus, maka kamu akan melakukan apa yang kamu dengar sehingga apa bisa berbuah. Nah, tetapi ya, Yesus juga menggambarkan ada loh orang-orang beriman, orang-orang Kristen yang dia bertumbuh tapi pertumbuhannya tidak tuntas. Dia sudah Kristen, sudah dibaptis, tetapi belum mengalami perubahan karakter. Kalau dulu dia pemarah, sampai sekarang dia masih suka marah-marah. Kalau dulu dia mudah tersinggung, sampai sekarang dia masih selalu tersinggung. Kalau dulu dia khawatir, sampai sekarang dia masih hidup terus dalam kekhawatiran, teman-teman. Nah, artinya benih itu dia jatuh bukan di tanah yang subur. Kalau bukan tanah yang subur, terus tanah yang apa? Ada dua sisa jenis tanah yang lain, yaitu tanah yang berbatu dan tanah yang semak duri. Nah, tanah yang berbatu, apa maksudnya berbatu? Tanah yang berbatu kalau di dalam ayat Alkitab tadi dikatakan tanahnya tipis karena di bawahnya batu sehingga dia tidak cukup berakar. Artinya orang Kristen yang seperti ini, ya, aktivitas kerohaniannya oke, pelayanannya di mana-mana, dia terkenal di mana-mana. Tetapi kehidupan pribadinya, hubungan dia dengan Tuhan, cengkraman dia kepada sumber akar itu, ibarat pohon, ya, tidak cukup kuat. Dia tidak sungguh-sungguh berakar dalam Kristus. Dia tidak sungguh-sungguh memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Dia tidak punya waktu berdoa yang khusus, tidak punya waktu merenungkan firman yang tajam, yang dalam dengan Tuhan, sehingga dia kelihatan bertumbuh. Tetapi itu ya sebentar, teman-teman. Ya, akan tiba saatnya, akan ketahuan aslinya orang itu. Akan ketahuan bahwa aktivitas kerohanian dia itu hanya di permukaan saja. Tapi dasarnya, akar kan nggak kelihatan ya, akarnya di bawah. Ya. Tapi dasarnya dia tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Akhirnya, ya, pertumbuhannya akan layu dan dia akan mati. Mau tahu contoh? Nah, saya kasih contoh. Pernah nggak teman-teman dengar? Ya, ada aktivis-aktivis pelayanan kerohanian yang waktu mudanya, waktu mahasiswa, waktu di gereja begitu aktif, begitu kencang, puji-pujian worship-nya hebat banget. Tetapi ternyata dalam perjalanan kita dengar kabar kalau mohon maaf, ya, dia menghamili seorang perempuan yang lain atau dia dihamili oleh seorang laki-laki. Pernah nggak dengan kesaksian atau cerita seperti itu? Kenapa? Ya, karena akarnya tidak cukup kuat. Dia tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, teman-teman. Ya, sehingga ketika misalnya dalam pacaran ya, kan pacaran berduaan kan nggak ada yang lihat. Nah, tapi kalau kita takut akan Tuhan, walaupun kita berdua, kita tahu mata Tuhan sedang melihat kita. Amin.
Sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak tepat, tidak pantas itu. Tapi faktanya ada kan? Ada nggak? Ada. Ya sudahlah, nggak usah ngomongin tinggi-tinggi. Ada nggak pendeta yang jatuh dalam jebakan dosa seksualitas? Entah pendeta perempuan atau pendeta laki-laki. Ada nggak? Banyak. Ya. Jelas ya? Jadi di situ jelas teman-teman, harus akarnya kuat. Hubungan dengan Tuhannya kuat. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Dia sudah jatuh, dia sudah bertumbuh tapi tidak bisa berbuah karena akarnya kurang kuat, tanahnya sangat tipis. Tapi ada kemungkinan yang kedua, ya, yaitu jenis tanah yang lain, yaitu dia sudah bertumbuh, akarnya sudah oke, tetapi nah, Alkitab katakan kekhawatiran menghimpit dia, permasalahan membuat dia susah, dia stres. Dia berdoa, iya dia berdoa. Dia cari Tuhan, iya dia sungguh-sungguh, tetapi aduh, hidupnya sangat susah. Khawatirnya nggak karu-karuan. Overthinkingnya luar biasa, teman-teman. Nah, itu pun akan membuat imannya akan lemah, loyo, dan akhirnya dia akan mati. Mau contoh? Ya. Contohnya paling konkret, paling nyata, kita bisa melihat pada orang-orang yang sulit sekali bersyukur dalam hidupnya. Padahal dia seorang pelayan, dia hubungan dengan Tuhan yang baik, dia berdoa terus, tapi ada banyak sekali kekhawatiran yang membuat dia susah. Nah, itu. Nah, sehingga akhirnya bukan tidak mungkin suatu waktu tiba-tiba kita dengar dia menjadi seorang murtad, kan keluar dari kita ya, keluar dari kekristenan ke agama lain kita sebut murtadin. Tapi agama lain yang menerimanya, mereka menyambutnya sebagai apa? Mualaf. Kenapa mau jadi mualaf? Ya, karena salah satunya di dalam kekristenan dia tidak bisa lepas dari kekhawatiran akan materi. Mungkin di sana dia dapat uang yang lebih, karir yang lebih bagus. Bahkan dia dapat pacar, suami atau istri. Perhatikan itu. Ya. Artinya apa? Ya, dia pernah jadi Kristen, pernah jadi aktivis, tapi itu tidak bertahan lama. Ya, godaan dunia, bujukan raih dunia ini akhirnya membuat dia meninggalkan Kristus. Dia tidak bertumbuh lagi. Nah, teman-teman yang terkasih, itulah gambaran. Ya, kalau kita mau bertumbuh, teman-teman, maka kita harus menjadi tanah yang subur. Perhatikan itu, dan kita harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ya, sehingga ketika saatnya kita berakar kuat dan ketika saat ada kekhawatiran kita bisa tetap eksis, tetap fight, dan kita tidak pernah menjadi lemah. Nah, sampai di sini ya. Saya mau ajak teman-teman kita untuk melihat aplikasi konkret ya, nyata dalam kehidupanmu sebagai seorang mahasiswa. Kalau teman-teman dan saya adalah tanah di pinggir jalan, maka cirinya paling jelas, paling utama, setiap kali kamu dengar khotbah, ikut ibadah, semua hanya berlalu begitu saja. Apalagi sekarang kan kita ibadah online ya. Saya nggak tahu kamu yang matikan kamera lagi ngapain, lagi tiduran kah, lagi jalan-jalan kah, atau lagi kemana. Kalau teman-teman menyia-nyiakan waktu bersama Tuhan dalam ibadah-ibadah, khususnya secara online, maka teman-teman ada di pinggir jalan. Benih itu jatuh dan akan hilang, diambil burung yang menurut Yesus disebut sebagai iblis. Nah, ataukah yang kedua, teman-teman adalah tanah yang subur. Setiap firman kamu dengar, kamu amini, imani, dan kamu praktekkan. Ataukah yang ketiga, mungkin teman-teman kini ya sedang ada dalam banyak kekhawatiran, kegelisahan, apalagi teman-teman mahasiswa baru. Kamu jadi orang tua, jauh dari keluarga, ya, jauh dari teman atau pacarmu, kamu harus LDR, betul enggak? Ya. Sehingga kekhawatiran itu, teman-teman, bisa saja membuat lemah iman. Bisa saja membuat kamu jadi down, jadi akhirnya bingung akan kemana.
Kenapa? Karena ada banyak, belum lagi mata kuliah, tugas-tugas yang banyak dan menumpuk. Atau bisa saja ya, teman-teman dan juga saya, kita sedang ada di tanah yang tipis. Kita tidak sungguh-sungguh menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Kita sulit sekali membangun kebiasaan untuk doa dan saat teduh secara rutin setiap hari. Kita sulit sekali. Nah, maka kabar baiknya sekarang yang mau saya katakan, bila kamu ingin bertumbuh, dan puji Tuhan kamu sudah ada di UKI, maka UKI memfasilitasi, menyiapkan berbagai media untuk menolong teman-teman buat bertumbuh. Oh ya? Ya, betul. UKI yang pertama, tidak hanya namanya Universitas Kristen, tapi UKI memiliki yang namanya lembaga pelayanan kerohanian dan konseling. Lembaga pengembangan karakter dan kepribadian. Lembaga ini, teman-teman, memfasilitasi kamu supaya kamu jangan seperti tanah yang di pinggir jalan, atau tanah yang berbatu-batu, atau tanah yang bersemak duri. Tapi kami berusaha supaya kamu jadi tanah yang subur. Supaya apa? Setiap hal-hal baik yang kamu dengar dalam ibadah-ibadah di UKI, itu bisa kamu praktekkan. Setiap ilmu-ilmu yang bagus yang kamu dapat dari para dosen, itu bisa menumbuhkan intelektual dan kecerdasan kamu. Ya. Jadi, kabar baiknya, teman-teman, ya, Universitas Indonesia menyiapkan fasilitas itu. Teman-teman bisa untuk bertumbuh. Oke. Nah, lewat apa? Secara akademik, ya. Secara akademik, teman-teman, UKI memberikan mata kuliah. Ya, mata kuliah, 9 mata kuliah wajib untuk teman-teman ikuti. Tujuannya apa? Nah, tujuannya apa, teman-teman? Kamu tidak hanya bertumbuh secara intelektual, ada mata kuliah bahasa Inggris, ada teknologi informasi, ada kewirausahaan, tapi juga secara kerohanian, secara karakter, kamu juga bisa ditolong. Ada mata kuliah etika Kristen, ada pendidikan agama Kristen. Ya. Tapi tidak hanya itu, teman-teman, teman-teman juga difasilitasi lewat ya kegiatan non akademik yang ada di komunitas yang bernama Persekutuan Mahasiswa. Sudah tahu belum, teman-teman? Siapa pengurus dari Persekutuan Mahasiswa di kampusmu, di prodimu, di fakultasmu? Sudah tahu belum? Nah, kalau belum tahu, ini kesempatan nih, kenalan. Ya. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena LPKK lewat 9 mata kuliah kebangsaan, lewat Persekutuan Mahasiswa, menyiapkan tenaga-tenaga profesional, dosen-dosen yang kompeten, menyiapkan kakak-kakak yang sayang kamu, yang peduli dengan kamu, untuk menolong kamu bisa menjadi tanah yang subur itu. Ya. Mungkin ketika kamu masuk di UKI, kamu ada dalam kondisi yang galau, kondisi yang tidak menentu, kamu bingung, kamu tertekan karena mungkin tekanan dari orang tua, tekanan dari keluarga. LPKK juga menyiapkan yang namanya konselor. Ada psikolog, juga ada rohaniawan yang bisa menjadi teman curhat, teman ngobrolnya kalian selama kalian berada di UKI. Ya. Singkatnya, teman-teman, kalau kamu ingin bertumbuh, kamu beruntung ada di UKI. Kamu tidak sendiri. Ada banyak komunitas yang siap menolong kamu untuk bertumbuh. Khususnya yang diwadahi oleh Universitas Kristen Indonesia. Bahkan, nah ini ada kabar yang lebih spesial lagi. Bila kamu ingin punya teman curhat yang spesial, yang teman main yang asik, LPKK khususnya lewat Persekutuan Mahasiswa menyiapkan ada yang namanya kelompok kecil, teman-teman. Atau kalau istilah di tempat lain disebut cell group. Nah, ini nomor 3 tuh, perhatikan. Ya. Secara kerohanian ada kegiatan-kegiatan kelompok kecil. Apa itu sih kelompok kecil? Ya, kelompok di mana kita mengecil. Bercanda ya, bukan mengecil. Ya. Kelompok
yang jumlahnya kecil sehingga kamu bisa berinteraksi dengan intim, dengan asik, dengan kerahasiaan yang terjamin oleh kakak-kakak yang bisa dipercaya. Kakak-kakak yang begitu peduli dan memperhatikan kamu. Nah, itu. Nah, kalau kegiatan tutorial etika Kristen selama 1 semester, ada juga kakak-kakak yang membimbing kamu, teman-teman. Tapi bedanya dengan kelompok kecil, jumlah orang yang dibimbing dalam kelompok kecil ini lebih kecil. Nama juga kelompok kecil ya. Sehingga kamu akan lebih intensif. Kamu akan lebih diperhatikan. Ya. Bukan hanya kerohanianmu, tetapi juga kuliahmu dia akan bantu. Ya. Kira-kira kalau lagi susah uang, bisa nggak dibantu ya Kak Eka ya? Ya mungkin dia traktir makan lah kira-kira sesekali oleh kakak-kakaknya. Ya. Singkatnya teman-teman, di UKI ya ada komunitas anak gaul yang disebut kelompok kecil atau juga ada menyebut sebagai kelompok tumbuh bersama. Sehingga dia akan mendampingi loh bersama kamu selama kamu kuliah di UKI. Kalau tutorial tuh hanya 1 semester aja. Ya. Jadi bagi mahasiswa baru mulai semester ini kan ada kegiatan tutorial setiap hari Sabtu. Nah, tapi tadi saya bilang itu jumlahnya besar sehingga tidak bisa bercakap hati to hati dari pribadi ke pribadi, nggak bisa karena kelompoknya besar. Ya. Lalu materinya itu lebih terstruktur, agak kaku kalau tutorial itu. Kan ikut kurikulum ceritanya. Nah, ya. Tetapi kelompok kecil selain jumlahnya kecil, materinya lebih asik. Tidak hanya bahas Alkitab, mungkin bisa hangout bareng, ya, nonton bareng, ya asik-asik lah begitu. Nah, di samping tentu tetap ada waktu untuk belajar firman Tuhan. Dan yang ketiga, kelebihannya kelompok kecil itu, dia akan mendampingi bersama kamu, teman-teman, tidak hanya 1 semester, tetapi selama kamu kuliah di UKI. Nah, kayak gitu. Nah, di sini nanti setelah saya selesai menyampaikan firman, nah, akan ada kakak-kakak yang akan ajak ngobrol kalian. Ya. Itu salah satu contoh bagaimana mereka mempraktekkan betapa mereka care, peduli dengan kamu. Khususnya teman-teman adik-adik mahasiswa baru. Kamu tidak usah khawatir. Kalau kamu takut tentang sesuatu, aduh, kemarin saya kok ditekan, diancam oleh senior. Lapor aja, cerita ya di kelompok kecil. Nah, nanti diteruskan ke kami, nanti kami akan proses, kami akan fasilitasi, kami akan bantu, teman-teman. Ya. Atau aduh Kak, saya itu bingung nih gimana ya, saya mau cari kos. Sudah berapa hari ini kok nggak dapat tempat kos yang bagus. Kontak aja dengan dia, nanti dia akan bantu menolong kamu. Nah itu, dia temani kamu ngajak kos. Bahkan tadi saya bilang, siapa tahu pas uang kiriman belum datang, boleh nggak Kak traktir saya? Wah ini pasti kakak-kakaknya langsung khawatir. Aduh, ini kalau satu orang yang minta nggak apa-apa, tapi kalau semuanya minta bisa tekor ini. Tapi tenang saja ya. Intinya ada kakak-kakak yang siap memfasilitasi kamu, siap membantu kamu. Nah, termasuk teman-teman, bila kamu itu sulit loh untuk berdoa, sulit untuk merenungkan firman, sulit mengerti firman. Ya, ibarat tadi tanah itu, kalau kamu itu tanahnya berbatu, kamu mau berakar lebih jauh tidak bisa, sulit. Nah, di dalam kelompok-kelompok kecil itu, teman-teman, kamu akan ditolong dilatih. Bagaimana sih berdoa, bukan hanya berdoa, tapi menikmati doa itu. Bagaimana baca Alkitab, bukan hanya baca Alkitab, tapi bagaimana mengerti, menggali Alkitab itu. Nah, jadi ibaratnya kalau teman-teman jenis tanah yang berbatu, di kelompok kecil itulah batu-batu yang selama ini mengganjal pertumbuhan kamu sehingga kamu tidak bisa berakar, di situ akan digali. Nah, dikorek, dibersihkan dengan sukacita, dengan kegembiraan. Supaya apa? Akhirnya teman-teman bisa berakar dan bertumbuh dengan kuat. Nah, itu. Ya. Di dalam kelompok kecil juga, teman-teman akan dapat sahabat yang akan menemani kamu selama berapa? 4 tahun loh. Ya, menemani kamu selama kamu kuliah. Mungkin prodinya berbeda, tetapi dia tetap akan memperhatikan kamu. Bersyukurnya kalau dapat satu prodi, teman-teman. Nah,
Sehingga kalau kamu suatu waktu mengalami kekhawatiran, kecemasan, seperti jenis tanah tadi ya, tanah yang bersemak duri, maka kakak-kakak akan siap jadi teman curhat, teman ngobrol, teman hangout, ya pokoknya asik deh, seperti itu. Nah, kakak-kakak kelompok kecil ini, mereka semua bergabung di Persatuan Mahasiswa UKI. Mohon maaf, saya minum dulu. Nah, di situ ya teman-teman akan bersama-sama dengan mereka untuk bertumbuh. Mereka juga belum sempurna, maka nama kelompoknya kelompok tumbuh bersama, sama-sama bertumbuh. Kakaknya bertumbuh, kamu juga bertumbuh. Kamu bertumbuh, kakaknya juga bertumbuh. Nah itu. Nah itulah kabar baik, kabar sukacita yang kami bagikan. Growing with Jesus in UKI. Ada LPKK, ada mata kuliah kebangsaan, ada kelompok-kelompok kecil yang difasilitasi oleh teman-teman di Persatuan Mahasiswa. Kalau teman-teman ingin join, ingin gabung, nanti ya cerita aja, ngobrol saya sama kakak-kakak itu. Oke. Sebagai penutup, walaupun ya ada berita baik nih ya, kabar baik. UKI siap memfasilitasi kamu bertumbuh bersama Kristus. Tetapi pesan saya, teman-teman juga harus hati-hati. Kenapa? Karena saya sebagai kepala LPKK, Lembaga Pengembangan Kepribadian dan Karakter di UKI, melihat, menyaksikan di UKI ini, teman-teman, bukan hanya satu lembaga saja, satu komunitas saja yang melayani mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Tapi ada banyak sekali lembaga atau komunitas yang melayani di UKI. Tapi ingat, walaupun banyak, yang resmi itu hanya LPKK. Yang resmi itu hanya Persatuan Mahasiswa. Lalu kalau ada yang lain, yang di luar itu, nah, kalau ada yang di luar itu, mohon maaf, ya, kami LPKK dan juga PM UKI tidak bertanggung jawab kalau teman-teman ikut itu. Pernah nih ya, contoh nih ya, ada yang ikut, mereka pergi berenang bersama. Alah, pas berenang itu ada yang nyaris tenggelam. Orang tuanya komplain ke kampus, ke UKI, oh mohon maaf, kami bilang sama orang tua kami tidak tanggung jawab. Karena kegiatan itu di luar lembaga resminya UKI. Ya, artinya kalau ada seperti itu, ya mohon maaf, itu bukan dari UKI. Itu tidak resmi. Ya, dan kalau ada apa-apa, mohon maaf, UKI tidak tanggung jawab. Jelas ya? Nah, lalu yang kedua, saya menemukan ada beberapa komunitas atau lembaga yang datang melayani di UKI. Mereka mohon maaf, ya, mereka tidak menjiwai nilai-nilai UKI, tidak mengikuti visi dan misi UKI. Salah satu misi UKI adalah menjalin relasi dengan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat oikumene. Apa itu okumene? Okumene itu dari bahasa Yunani, oikos dan nomos, yang artinya menata dan mengelola lingkungan atau alam secara rapi. Jadi walaupun ada lingkungan alam, situasi yang beraneka ragam, itu dikelola sehingga tidak berantem, tidak bentrok. Itu okumene. Nah, jadi UKI, semangatnya UKI oleh para pendiri UKI adalah walaupun di kekristenan itu ada banyak aliran, ada banyak denominasi, ada banyak gereja, UKI selalu netral. UKI tidak pro gereja A, tidak pro gereja B. Nah, sayangnya banyak sekali komunitas yang juga sudah gabung dan main di UKI, mereka itu tidak okumene, teman-teman. Apa cirinya? Nah, ini saya tampilkan cirinya. Ya, jadi kalau kamu mungkin pernah diajak, dikunjungi, ditelepon, ya, oleh orang-orang tertentu atas nama UKI atau oleh kakak seniormu yang bukan dari LPKK atau bukan dari Persatuan Mahasiswa UKI, hati-hati. Sebab ciri pelayan okumene itu minimal ada 3 nih. Kalau tidak mencerminkan 3, itu tidak okumene, tidak sesuai dengan jiwanya UKI. Dan saya sarankan teman-teman menghindar itu. Yang pertama, ya, ciri pelayan okumene itu tidak boleh membawa atribut atau identitas gereja atau aliran. Nah, biasanya kelompok-kelompok itu dia membawa nama, bendera, atau alirannya, atau nama gerejanya. Ya. Harusnya namanya UKI.
LPKK UKI, PM UKI. Nah, jadi ada UKI-nya. Jadi kalau tidak ada UKI, berarti itu sudah non UKI, dan itu biasanya sudah ada aliran nilai tertentu. Oke, itu yang harus diwaspadai. Lalu yang kedua, ciri pelayanan okumene, teman-teman, setelah kamu dilayani, harusnya kamu dikembalikan ke gereja asalmu, gerejamu yang semula. Nah, tetapi sebaliknya pelayanan-pelayanan yang tidak okumene, ketika kamu dilayani, ditolong, dibimbing, didoakan, ya, diajak berdoa, diajak renungkan firman, kamu akan dibawa ke gerejanya dia, ke komunitasnya dia. Cepat atau lambat, perlahan tapi pasti. Nah, itu. Hati-hati kalau kamu menemukan komunitas seperti itu, ya kontak ke teman-teman kakak-kakak di PM fakultas atau ke LPKK, dan saran saya sebaiknya kamu mundur, resign dari kelompok itu. Kenapa? Yang menyelamatkan itu siapa? Gereja apa Tuhan Yesus? Halo? Saya tanya nih. Yang menyelamatkan itu siapa? Hah? Iya, Tuhan Yesus. Nggak ada gereja menyelamatkan. Ingat itu. Ya. Artinya, hati-hati. Ini ya, pelayanan-pelayanan yang akan justru merusak tubuh Kristus. Ya, kenapa gereja Protestan semakin terpecah belah? Karena ya ini, ya, mementingkan kepentingan gerejanya. Harusnya kalau kamu sudah dilayani, seperti halnya kalau kamu dilayani di PM UKI, di LPKK, kamu akan dikembalikan ke gereja asalmu. Kalau kamu ya HKBP, kembali ke HKBP, jangan pindah ke bukan HKBP. Kalau kamu ya Katolik, ya kembali ke gereja Katolik, jangan kamu ke HKBP. Kalau kamu GBI, ya kembali ke GBI, jangan kamu ke HKBP. Jelas ya? Atau kalau kamu di gereja A, setelah ini harus kembali ke gereja A. Nah, itu. Jadi saya memberikan peringatan, hati-hati kalau kamu dilayani, tapi kamu tidak dikembalikan ke gereja asalmu, atau kamu kemudian menganggap gerejamu itu sesat, atau tidak rohani, tidak Roh Kudus, nah udah, berarti kamu sudah ada di jalan yang menyimpang, tidak sesuai dengan nilai-nilai UKI. Jelas ya? Nah, dan yang terakhir, tadi sudah saya singgung di sebelumnya, ciri-ciri dari pelayanan yang tidak okumene, ya, yaitu mereka punya Injil plus. Ya, kalau pelayanan okumene, teman-teman, cirinya keselamatan hanya di dalam dan lewat Yesus. Bukan plus ini, bukan oleh ritual dan ibadah tertentu, tetapi di komunitas tertentu, ya, keselamatan tidak hanya cukup percaya pada Yesus, tapi misalnya ya, kamu harus dibaptis dengan cara tertentu, atau dibaptis ulang lagi misalnya. Hati-hati loh, hati-hati. Karena itu selain menyangkal, membantah, mengangkangi firman Tuhan, itu akan mencerai-beraikan tubuh Kristus. Seolah-olah gerejanya paling benar, aliran paling benar. Dan itu akan membuat kamu tercabut dari gereja asalmu. Ya. Dan banyak kasus ada mahasiswa kakak angkatan yang akhirnya berantem dengan orang tuanya. Karena dia sudah tidak mau lagi pergi ke gereja yang semula. Padahal UKI dia datang ke UKI itu untuk membangun okumenitas. Nah, itu. Ya. Kenapa? Karena ada tambahan. Kalau kamu sudah dibaptis pun harus dibaptis lagi, atau sudah dibaptis dengan cara ini harus dengan cara yang lain lagi. Nah, itu. Kalau kamu sudah doa, tapi kalau doa belum ngomong dengan bahasa-bahasa tertentu, itu belum selamat. Waduh. Teman-teman hati-hati, please hati-hati. Ya, itu namanya Injil plus. Dan itulah yang akan merusak tubuh Kristus. Ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Akhirnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman di host untuk bisa mengatur. Kita akan sharing ya di kelompok kecil lewat breakout room. Dan nanti teman-teman boleh berdoa di sana. Ya, jangan lupa nanti ditutup dengan doa masing-masing di sana. Selamat berdiskusi dan semoga kamu menemukan soulmate temanmu di sana. God bless. Pak Willem, Siap.
Kami ada kendala Pak dalam memasukkan rekan-rekan ke ruang Zoom. Jadi sepertinya hari ini kita tidak bisa masuk, kami sudah berupaya dari beberapa waktu ini. Tapi kami mohon kesediaan Bapak untuk pimpin dulu dalam doa, habis ini mungkin kita sedikit sharing dari kakak-kakak PKS yang juga mungkin mengalami pertumbuhan setelah dilayani, mungkin begitu Pak, sehingga mereka juga disegarkan dan mendapatkan bahwa kehadiran mereka di UKI itu bukan hanya pengetahuannya yang dibangun, tapi juga imannya, sehingga kakak-kakak ini pun bisa melayani dan menjadi berkat buat adik-adik. Dan mengingatkan juga minggu depan ada ibadah yang sama seperti ini, dan di sana kami pastikan semua kita bisa masuk dalam ruang breakout-nya kita, Pak. Begitu. Ini kami sudah coba setengah jam, sudah kontak juga admin Zoom-nya kita, pas kami coba ada kendala. Jadi ini di luar dari kemampuan kami, maka mohon Pak Wellem tutup dulu dalam doa, nanti saya akan pandu kita untuk sharing dalam waktu yang singkat, karena sekarang sudah 12.13. Ya, siap. Oke, baik kalau begitu, terima kasih Kak Eka. Kak Eka itu adalah Kepala Bidang Pelayanan Kerohanian Konseling di LPKK. Ya, jadi itu mitranya saya itu, jadi itu Ibu Bos. Kalau saya Bapak Bos. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami boleh sedikit mendengar firman Tuhan yang mengingatkan bahwa kami manusia tidak hanya bertumbuh secara jasmani lewat makan nasi, roti, minum jus, minum Sprite, tetapi juga kami harus bertumbuh secara rohani, karena ada sisi rohani, ada sisi kehampaan dalam jiwa manusia yang kosong, dan itu tidak bisa diisi hanya selain diisi oleh Allah sendiri. Maka kami mau diisi lewat hal rohani selama kami di UKI, kami ingin bertumbuh, dan kami bersyukur UKI telah memfasilitasi itu. Lewat LPKK, secara akademik ada 9 mata kuliah wajib, kemudian secara non-akademik ada kegiatan lewat kelompok-kelompok kecil yang difasilitasi oleh kakak-kakak di Persekutuan Mahasiswa. Tuhan menolong, sehingga bagi kami yang mau bertumbuh, biarlah kami segera mengontak kakak-kakak di masing-masing fakultas untuk kami bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur juga firman Tuhan saat ini mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh memahami dan meyakini bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus, bukan di dalam gereja. Gereja tidak menyelamatkan. Cara ibadah, cara baptisan, dan cara apapun itu tidak menyelamatkan. Itu adalah Injil-Injil plus. Tapi Injil yang sejati, Injil yang sebenarnya hanya satu. Kabar baik dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh adik-adik mahasiswa yang join pada saat ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk firman di siang ini. Amin. Terima kasih Pak Wellem untuk firman yang meneguhkan kita dan menghantar kita semakin melihat lebih dekat kampus UKI dengan keberagaman orang-orang yang ada di dalamnya, namun ada satu persekutuan yang dapat menghimpun kita semakin mengenal Tuhan, bertumbuh bersama-sama. Izinkan saya sebentar, sekitar 5 ke 7 menit, tim MC, karena memang ada sedikit perubahan alur kita. Begitu, jadi izinkan saya, apakah ada teman-teman PKS ataupun asisten tutorial yang sudah hadir di ruangan kita ini mau sharing, begitu ya, pertumbuhan apa yang teman-teman alami semenjak teman-teman ada di UKI, ya, sehingga memang teman-teman bisa menjadi berkat buat adik-adik yang ada di, ya, siapa yang open suara ini? Apakah ada perwakilan yang hatinya tergerak? Ini tidak ada tunjuk-menunjuk, tapi siapa yang merasa terberkati dari cerita Pak Pendeta Wellem dan juga relate dalam kehidupan dan rindu adik-adik ataupun teman-teman kita yang hadir dalam ibadah hari ini juga semakin melihat tempat untuk bertumbuh, begitu ya, bisa sharing mungkin? Siapa yang mau jadi berkat buat kita siang hari ini, teman-teman? Karena di UKI ini banyak banget komunitas ya adik-adik ya, teman-temannya. Saya juga alumni UKI S1 dan S2-nya, tapi S1 itu saya banyak dibentuk ya. S1 saya itu Fakultas Hukum.
Ya, jadi saya orangnya bukan sebaik yang sekarang ya. Saya dulu penjahat, guys. Sekarang juga masih penjahat sih. Saya suka memasukkan orang ya ke dalam pelayanan supaya mereka bertumbuh. Kejahatan saya ada di sana. Apakah ada? Supaya bukan saya yang cerita, tapi teman-teman PKS yang lebih dekat usianya. Karena saya ini angkatan 2004 masuk di Fakultas Hukum UKI. Jadi teman-teman bisa bayangkan saya sangat muda di UKI dibanding teman-teman ya. Ada yang mau sharing? Ya, boleh Kak Ellen. Oke, Ellen kalau nggak salah ini ya. Ya, saya sudah lihat ya, tatapan matanya itu kayak pengen ngomong gitu. Monggo Ellen. Ya, oke. Shalom teman-teman semuanya. Shalom Pak Welem, shalom Pak Eka, dan kakak-kakak lainnya gitu ya. Dan adik-adik maba yang baru, ya meskipun semua nggak pada on cam nih, jadi aku nggak kenal ya. Dan aku nggak bisa lihat wajah cantik dan gantengnya kalian gitu. Oke, ya aku sedikit sharing. Pertama kali aku masuk UKI, yaitu tahun 2020, di mana pertama kali itu aku masuk dan aku saat ini mengambil jurusan Prodi Pendidikan Agama Kristen gitu ya. Ya mungkin teman-teman merasa gitu ya, labelnya aja udah Pendidikan Agama Kristen nih, pasti ya udahlah rohani nih pasti gitu. Tapi enggak ya teman-teman, aku juga sama-sama belajar gitu. Di saat aku masuk ke UKI gitu, mengambil jurusan pendidikan agama Kristen, ya aku bukanlah orang yang suci banget nih saat aku masuk prodi pendidikan agama Kristen. Namun saat itu aku masuk dan mulai mengikuti ibadah, kalau tidak salah itu sebelum ada namanya ibadah KST. Jadi teman-teman. Nah, jadi pada saat itu aku diajak untuk ibadah KST, namun ada juga ibadah penyambutan mahasiswa baru pada saat itu. Nah, aku kayak mengikuti ibadah itu, dan ada juga selama ibadah itu masuk ke breakout room gitu kan, kelompok kecilnya gitu. Nah, aku menikmati di sharingnya itu, dan seiring berjalannya waktu aku masuk di kelas kelas tutorial. Nah, di kelas tutorial itu aku semakin dibentuk, teman-teman. Dimana aku kira ya aku bertumbuh hanya di prodiku aja gini. Jadi kayak aku kira karena prodiku pendidikan agama Kristen, aku lebih banyak mendapatkan pertumbuhan imannya itu nanti di situ gitu. Akan tetapi ternyata UKI menyediakan banyak persekutuan gitu ya, wadah-wadah persekutuan yang bisa kita ikuti gitu. Ada di FKIP, ada di Fakultas Hukum, Visipol, terus ada di teknik juga begitu. Nah, aku sangat menikmati teman-teman ketika aku juga mengikuti kelas tutorial, dan aku benar-benar merasakan pertumbuhan di mana awal aku masuk UKI itu aku orangnya kurang percaya diri dalam hal kayak memimpin, dan aku merasa selalu terintimidasi dengan pemikiranku sendiri gitu teman-teman. Kayak aku sering merasa ngapa sih Len, nggak layak deh kayaknya kamu tuh mimpin jadi ini gitu, nggak layak deh, kayak kamu tuh nggak bisa di ini gitu. Jadi aku selalu terintimidasi nih dengan pemikiran-pemikiran aku yang itu tuh sebenarnya kayak buat aku down gitu. Tapi saat aku mengikuti kelas tutorial dan bertemu dengan kakak Astor gitu, dan aku dibina mengikuti semua pertemuannya begitu, aku semakin mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup aku gitu. Aku semakin mengerti kemana nih tujuan hidup aku gitu. Aku mulai menerima diriku sendiri dengan segala kekurangannya, dan terutama teman-teman, terutama aku bisa lebih mengasihi keluargaku gitu. Jadi di kelas tutorial itu ada satu momen di mana buat aku tersentuh banget gitu. Di saat kita diperhadapkan gitu dengan satu pertemuan yang membahas tentang keluarga begitu. Seiring berjalannya waktu, aku juga mengikuti persekutuan yang ada di UKI. Teman-teman jangan pernah takut gitu ya. UKI nggak menyediakan wadah untuk kita bisa bertemu bersama, tapi aku sangat menikmati sekali dengan semua wadah yang disiapkan oleh UKI untuk kita bisa bertumbuh. Ada persekutuan per fakultas,
dan juga kalau tidak salah di prodi pun juga ada ya kalau teman-teman ini gitu. Jadi melalui itu aku semakin bertumbuh dan aku semakin mengerti nih bahwa aku berharga di mata Tuhan gitu, teman-teman. Karena sejauh ini aku melihat banyak anak muda itu mengalami insecure gitu ya, teman-teman, merasa dirinya nggak pede di depan banyak orang gitu. Kayak kayaknya aku kurang deh, aku nih hitam, aku nih kayak kurus dan aku terlalu kegendutan nih. Aku juga nggak ini gitu. Tapi saat aku mulai mulai merasakan bahwa aku menikmati setiap firman dan setiap persekutuan itu, aku mengerti bahwa aku diciptakan Tuhan tuh istimewa gitu. Kita semua ciptaan yang istimewa, teman-teman. Kita ada juga bukan karena satu kesalahan gitu. Itu yang selalu aku tanamkan di dalam diri aku gitu. Jadi bersyukur untuk setiap proses yang aku lewati. Setelah aku ikut kelas tutorial, ternyata aku nggak dibiari sendiri nih, teman-teman. Ya, mungkin ada yang kayak menganggap ya udah lepas kelas tutorial kayaknya kita ya udah kembali ke biasanya gitu. Ternyata ada namanya kelompok kecil, teman-teman. Nah, di dalam kelompok kecil inilah aku semakin lebih lagi gitu. Apalagi kalau kita ketemu PKK yang kayaknya dia bisa jadi sahabat, bisa jadi keluarga kita, bisa jadi tempat kita, tempat ternyaman kita untuk berbagi kayak suka duka begitu. Ya, jadi banyak hal yang aku rasakan dan melalui kelompok kecil juga aku dibentuk menjadi Ellen yang sekarang gitu, yang pede, berani ngomong dan bisa berbagi kisah juga dengan teman-teman. Jadi tetap semangat, teman-teman. Dan melalui firman hari ini, aku juga bersyukur teman-teman, aku diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang harus bertumbuh secara rohani juga. Tidak hanya kita memikirkan tentang makanan ya secara jasmani kita, tapi kita juga harus terus menumbuhkan roh kita yang ingin terus melayani Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih teman-teman, biarlah kita sama-sama bertumbuh di tanah yang subur. Thank you. Terima kasih Kak Ellen. Ya, teman-teman berharap kita semua sama-sama berjuang bertumbuh, cari komunitas yang bisa membangun teman-teman. Ibarat makanan itu ada yang sehat, ada yang mecin. Ya, teman-teman mau sehat berarti makanlah sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi kalau mau cari yang ya tumbuhnya itu nggak ke atas tapi ke samping melebar, ya ginjalnya bermasalah, ya levernya bermasalah, carilah makanan-makanan yang sejenisnya. Nanti saya bilang jenisnya, kalian demo saya ya, itu mungkin favorit kalian. Di UKI pun ada begitu ya. Kalau teman-teman mau pertumbuhannya ke atas, semakin mengenal Tuhan, ada. Yang kalau mau semakin mendunia, juga ada. Tapi harapan kami kita ke atas, bukan mendunia. Karena pada kenyataannya, dunia ini akan kita tinggalkan. Kita hanya ngontrak di dunia ya guys ya. Jadi carilah makanan yang membawa kita semakin mengenal Tuhan. Berharap minggu depan teman-teman masih mau datang lagi. Ya, itu salah satu bukti teman-teman mau bertumbuh. Ya, kami udah lihat nama-namanya begitu ya. Berharap kita ketemu lagi minggu depan di tanggal 17 itu hari Sabtu karena kita tutorial etika Kristen startnya itu tanggal 24, tanggal 17 itu reuniannya kita semua berbagai lintas fakultas. PKS juga akan datang dan teman-teman akan masuk kelompok sharing, bisa bongkar-bongkaran dirinya dan berharap teman-teman luangkan waktu. Karena komunitas yang bertumbuh itu adalah komunitas yang membawa teman-teman semakin berubah serupa seperti Kristus. Itu aja dari saya. Untuk lebih banyak cerita lagi, pastikan teman-teman datang tanggal 17 dan pastikan teman-teman mengisi link tutorial etika Kristen karena sampai saat ini ada 1.000 sekian mahasiswa yang ada di UKI, baru 260 yang mendaftar. Ya, kalau teman-teman nggak daftar, teman-teman ketinggalan dan teman-teman akan sulit ya secara akademik ke depan. Ini secara akademiknya ya, bukan masalah ketuhanannya ya, akademik bermasalah dan ya kita juga nggak bertumbuh. Terima kasih untuk Kak Ellen, terima kasih untuk Pak Willem. Saya serahkan kembali kepada kakak-kakak yang ada di ruang studio ya. Thank you, Kak. Oke, terima kasih Kak Eka. Terima kasih juga Kak Ellen yang sudah
sharing yang boleh kita dengarkan bersama-sama dan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Willem. Nah, aku bersyukur sekali Kak Emima hari ini aku bisa menikmati firman Tuhan, bahkan menikmati sharing yang sudah dibagikan oleh kakak PKS hari ini. Nah, dari firman dan sharing yang kita dengar hari ini, aku menangkap bahwa kehidupan rohani kita itu tidak bisa dipuaskan oleh hal-hal dunia. Nah, dan hanya bisa diisi oleh kebenaran yang dari Allah saja. Nah, agar kita bisa bertumbuh seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, lalu kita bisa berbuah. Baik Kak Esther, kalau boleh sharing sedikit seperti itu, bagaimana pengalamanku ketika aku mengalami pertumbuhan iman seperti itu. Dari awal pertama kuliah di UKI yang hanya menganggap kuliah di UKI hanya setelah datang di kampus belajar dan setelah itu pulang. Kalau kata-kata anak sekarang kupu-kupu ya, kuliah pulang seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Aku bersyukur sekali boleh ditangkap dalam suatu komunitas yang membuat aku bisa bertumbuh. Aku ada di sini teman-teman, bukan karena hebat aku, tapi semua itu karena Tuhan seperti itu. Jadi adik-adik semuanya ada di UKI itu bukan karena kalian hebat, tapi Tuhan itu punya rencana yang indah. Banyak di luar sana, kenapa tidak mereka, kenapa kalian seperti itu. Jadi yang aku ambil di sini, bersyukur sekali aku kuliah di UKI bukan hanya secara akademik aku bisa dapat seperti itu. Aku dapat IPK di atas 3,5, itu semua itu yang kita cari. Tetapi ada satu hal yang boleh kita pahami seperti itu. Di UKI ada memfasilitasi hal-hal yang membuat iman kita bertumbuh seperti itu. Tadi Bapak Willem juga sudah sampaikan bagaimana di UKI ini bisa memfasilitasi adanya kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama. Dan aku adalah salah satu orang yang paling beruntung bisa bertumbuh dalam kelompok kecil tersebut seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, aku bersyukur ada di komunitas ini seperti itu. Saat ini aku juga bersama temanku dalam satu komunitas yang sama di kelompok kecil yang dipimpin oleh kakak rohani kami, Kak Reta, seperti itu. Jadi sampai hari ini kami masih menjalankan kelompok tumbuh bersama tersebut. Jadi di dalam kelompok tumbuh bersama ini kita bisa mengenal satu sama lain lebih dalam. Kita mendapatkan keluarga baru, kakak rohani yang bisa membuat kita ketika kita galau dengan studi, ketika kita punya masalah keluarga, ketika kita putus dengan pacar. Jadi dengan adanya kakak rohani di UKI jadinya wah, ada yang menguatkan seperti itu, ada yang merangkul dengan mungkin keterbatasan keluarga kita yang tidak bisa 24 jam selalu ada dengan kita, teman-teman kita yang mungkin kita tidak bisa sharing karena kita takut nanti cerita kita malah diumbar oleh dia seperti itu. Jadi dengan adanya kakak kelompok kecil kita bisa cerita, semua hal kita bisa ceritakan. Dan akhirnya kita mendapatkan suatu hal yang bisa memotivasi kita untuk lebih, oh iya ya, ternyata Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidupku. Ternyata aku ada di UKI, ya itu semua Tuhan yang merencanakan seperti itu. Jadi pesan aku untuk adik-adik semuanya yang baru bergabung di kampus UKI seperti itu, UKI sudah memfasilitasi hal-hal yang ada di untuk kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk nanti bertanya seperti itu bagaimana caranya untuk bisa bergabung seperti itu. Jadi tidak sia-sia seperti itu adik-adik kalau kita mau dibentuk dalam suatu komunitas yang baik seperti itu. Hasilnya juga akan baik seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam pertumbuhan iman itu kita juga mengalami suatu pasang surut gimana ya, kayak terkadang kita terjatuh, terkadang juga kita merasa jauh daripada Tuhan. Tapi ketika kita dalam komunitas ini, Tuhan tetap merangkul kita, Tuhan tetap tidak meninggalkan kita seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir, puji Tuhan adik-adik pada saat ini boleh menyelesaikan studi dengan kalau boleh dengan suatu nilai yang baik seperti itu. Itu hasil yang plus dari Tuhan. Jadi itu semua karena kita percaya, karena kita dibentuk dalam komunitas yang baik dan hasilnya juga baik seperti itu. Jadi buah dari pertumbuhan iman kita bisa
melayani Tuhan seperti itu di kampus ini. Jadi aku ada di hari ini di sini bukan suatu kebetulan, tetapi itu semua mempunyai perjalanan yang panjang seperti itu. Oke, mungkin ya itu saja Kak Esther yang boleh aku bagikan. Jadi bagaimana kita memulainya? Jadi kita dimulai dengan berakal, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Ya, luar biasa ya Kak Yemima buat pengalaman, kesaksian yang dibagikan. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Oke, teman-teman, saat ini kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita siap untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan ingin setiap anak-anaknya mengenal Dia dan jadi dewasa, menentang dunia dan melawan dosa, hidup kudus benar di tengah celah. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya tekun belajar, lakukan firman-Nya, memberi buah, muliakan namanya, tetap setia meski memberikan. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu, pertolongan-Mu yang ku perlu, turun firman agar aku mampu. Ku mau berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu, namunkah aku di dalam Tuhan, hidup Yesus Tuhanku. Tuhan malu oleh buahku, dalam kehendak-Mu aku. Kita nyanyikan dari bait yang kedua. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya tekun belajar, lakukan firman-Nya, memberi buah, muliakan namanya, tetap setia meski menderita. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu, pertolongan-Mu yang ku perlu, turun firman-Mu agar aku mampu. Ku mau berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu, namunkah aku dalam-Mu obat hidup Yesus. Indah-Ku oleh buahku, dalam kehendak-Mu takut diriku. Baiklah, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan masuk dalam doa penutup dan berkat Tuhan kepada Bapak Pendeta Welem. Kami persilahkan. Rekan mahasiswa, adik-adik masa baru 2022, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dimanapun kamu berada saat ini, dan kita memohon berkat dari Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, yang telah hadir di tengah-tengah kami, yang kami percaya juga ada di lokasi di mana kami berada saat ini. Karena Allah itu roh, roh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga biarlah Roh Kudus menguasai kami, dimanapun kami berada, menuntun hidup kami, menuntun kuliah kami, memberkati aktivitas keseharian kami. Secara khusus, Roh Kudus menolong kami, sehingga firman yang telah kami dengar boleh jatuh di tanah yang subur, boleh berbuah, karena kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bertumbuh lewat komunitas-komunitas rohani yang disiapkan oleh Universitas Kristen Indonesia.
sehingga kami boleh kembali ke rumah kami, membangun gereja asal kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap adik-adik mahasiswa baru yang sungguh membuka hati dan merespon panggilan Tuhan untuk bertumbuh di siang ini. Berkati juga LPKK, berkati juga teman-teman persatuan mahasiswa, berkati juga untuk para pelayan firman pada siang ini. Tuhan memberkati semua kami, sehingga kami terus bertumbuh menuju kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mau memohon berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah. Biarlah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, anugerah dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan pertolongan, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai, menuntun saudara-saudariku sekalian, khususnya para mahasiswa baru UKI, angkatan 2022-2023, menuntun memelihara kita semua saat ini hingga kekal selama-lamanya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ibadah kita selesai, teman-teman. Boleh mengisi link presensi yang sudah dibagikan, atau boleh scan barcode yang ada di PowerPoint. Ya, nah, jadi sembari teman-teman juga membuka kameranya, menampakkan wajah-wajah sukacitanya yang hari ini sudah kenyang oleh makanan rohani. Ya, jadi kita mau dokumentasi. Teman-teman boleh buka kameranya, tampilkan wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ayo, semuanya yang belum buka kameranya. Ya, masih ada nih yang belum membuka kamera. Kak Yamima sama Kak Esther, sembari mereka mengisi presensi, sembari saya juga menginformasikan, catat tanggal 17 kita jumpa kembali sama teman-teman yang belum mengisi link daftar ikut tutorial etika Kristen, segera daftarkan diri karena batas kami terima itu per tanggal 10 September ya. Jadi itu besok ya. Jadi berharap teman-teman bisa segera woro-woro ke teman-teman yang lain juga supaya nggak ada yang tertinggal. Oke, monggo Kak, silahkan, kita mau diapain nih Kak? Ya, kita mau berpose-pose dulu ini Kak Eka. Oke, boleh siap-siap nih teman-teman, stay di kameranya. Ya, berikan emot love-nya. Ya, supaya bisa terlihat ada butiran-butiran cinta. Oke, siap-siap nih. Oke, Slide pertama ya. ya. 1, 2, cheers. Lagi, next. Slide kedua. Semuanya tetap tersenyum ya. Tetap senyum-senyum karena kita nggak tahu teman-teman ini ada di slide yang keberapa. Oke, tetap stay di kameranya. Cheers. Sekali lagi. 1, 2, 3, cheers. Ya, slide terakhir lagi ya Kak. Oke, terakhir 1, 2, 3, senyum. Iya, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Adik-adik Jangan lupa semuanya. bergabung di ibadah tanggal 17 ya. Dinantikan kembali kehadirannya. Ya, sembari itu juga kalau teman-teman mau tanya-tanya seputar pelayanan kita, selain add ataupun join di IG-nya PM-PM-an, bisa juga join di IG-nya kami di LPKK atau di PKK, @PKK-UKI dan @LPKK-UKI ya. Teman-teman bisa tanya-tanya apapun, baik hidup, baik cara belajar, baik pertumbuhan iman dan rohani, kami bersedia mendampingi supaya teman-teman mendapatkan pertumbuhan. Thank you untuk hari ini, sampai ketemu minggu depan dan selamat makan siang untuk pertumbuhan jasmani kita. Ya, Terima kasih Kak. Yang selamat. lain boleh open kamera dan juga suaranya ya teman-teman, supaya kita bisa saling menyapa juga ya, nggak hanya kami yang menyapa. Yang lain mau Selamat sapa-sapa makan siang. silakan. Untuk jasmani.
Oke, izin pamit ya. Saya juga sudah Ya, lapar Pak. ini. Silahkan, Pak. Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Sama-sama. Kak. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak. Tetap setia meski menderita. Semua itu berbuah di dalam firman-Mu. Semua itu oleh kuatmu dalam kehendak-Mu aku pilih. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu. Pertolongan-Mu yang ku perlu, turut firman-Mu agar aku mampu. Ku mau berangkat dan bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Mu. Yeay, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Selamat makan siang. Oke, izin end meeting untuk semuanya. Bye-bye. Tuhan Bye-bye. memberkati.